Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas analisis deret waktu atau time series analysis. Analisis deret waktu ini digunakan ya atau yang dianalisis adalah pola hubungan ya, perkembangan data berdasarkan urutan waktu atau kronologisnya. Waktu yang digunakan bisa dalam bentuk tahun, semester, kuartal, bulan, minggu, atau hari. Biasanya yang dianalisis ada 3 hal. Yang pertama adalah tren atau kecenderungannya. Yang kedua adalah faktor musim, season, dan faktor siklus atau cycle. Kegunaan analisis ini ya, adalah untuk melakukan forecasting. Yang akan kita bahas dalam kali ini adalah masalah tren. Data yang akan dianalisis nanti disusun berdasarkan urutan waktu. Ya, misalnya seperti ini. Waktunya diberi lambang T atau X, ini datanya. Kalau data ini kita buat scatter diagramnya, ya, kita buat plotting datanya, mungkin gambarnya, polanya bisa seperti yang pertama, ya, yang sebelah kiri ini namanya tren linier. Atau mungkin kayak mangkuk seperti ini, namanya disebut tren kuadratik. Atau kayak mungkin yang sebelah kanan ini nggak ada polanya, ya, tidak berpola namanya. Khusus tentang tren linier, ya. Pola tren linier, ini yang gambarnya seperti garis tadi, ya, dapat dinyatakan kalau dinyatakan dalam persamaan matematis seperti persamaan garis. Ya, modelnya adalah Y sama dengan A tambah BX, ini persamaan garis, ditambah E, itu errornya. Tujuan dalam analisis ini mencari tren itu adalah mencari persamaan garis Y sama dengan A plus BX dari N kumpulan data XY. Ada banyak metode sebetulnya. Di antaranya metode yang kalau orang yang sudah pengalaman, ahlinya ya bisa dengan cepat bisa menentukan. Ada namanya metode semi rata-rata atau moving average. Ada lagi namanya metode kuadrat terkecil, masih banyak yang lainnya. Ya, khusus yang kita bahas hari ini adalah metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau ordinary least square ini metode ini dilandasi oleh pemikiran bahwa garis yang akan dibuat itu, yaitu garis Y sama dengan A plus BX, adalah garis yang memberikan deviasi E-nya itu, ya, selisih antara Y yang sebenarnya dengan Y dari hasil dugaan Y sama dengan A plus BX ini, itu yang paling minimum. Ya, yang paling minimum. Jadi nanti model dugaannya menjadi Y sama dengan A plus BX. Ya, A-nya disebut intercept, B-nya namanya koefisien tren linier atau disebut juga koefisien regresi. Dengan metode OLS, ya, ordinary least square, maksudnya least square itu square E-nya itu jumlahnya diminimumkan, dilistkan dengan penurunan ordinary biasa, turunan matematika biasa, akan diperoleh nanti nilai A dan B. Nilai A dan B diduga ini nilai B-nya. Ya, nilai B-nya seperti ini. Ini dengan rumus mencari koefisien tren linier dengan menggunakan OLS. Jadi jumlah XY dikalikan N dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi jumlah X kuadratnya dikali N dikurangi jumlah X dikuadratkan. Kalau B sudah diperoleh, maka nilai A bisa dihitung dari rata-rata nilai Y dikurangi B kali rata-rata X. Itu nilai A.
Problemnya kalau enaknya ini kalau time series itu X-nya terurut, maka kita bisa mengatur sedemikian rupa ya, supaya mudah, tanda petik ya, mudah perhitungannya, maka X-nya itu dilakukan atau bisa diganti dengan suatu nilai yang namanya coding. Ya, diatur sedemikian rupa sehingga jumlah X-nya sama dengan nol. Kalau jumlah X-nya sama dengan nol, maka ini suku ini ya, jumlah X-nya nol, berarti nol kali jumlah Y, nol, ini juga nol, jadi nilai B tinggal dihitung N kali jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Oke. Nah, bagaimana cara memberikan coding? Mengubah nilai X sehingga jumlah X menjadi nol. Ya, ini cara pemberian coding nih. Kalau N-nya ganjil, jumlah tahunnya ganjil, maka X yang terletak di tengah atau mediannya itu diberi nilai nol. Data X di sebelah kiri median itu nilainya dikurangi 1 berurutan, data di sebelah kanannya, sebelah kanan median itu ditambah 1 berurutan. Misalnya nih, ini ada N-nya ada 5, ini 5 ya, tahunnya terurut 5. Maka mediannya di tahun 2014, ini diberi 0. Ya, sebelah kirinya diberi nilai -1 berurutan, -1, -2. Sebelah kanannya diberi tambah 1 ya, ditambah 1, plus 1, tambah 1 lagi jadi 2. Kalau N-nya misalnya nih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka tengah-tengahnya dibuat 0 mediannya. Sebelah kirinya -1, sebelah kanannya +1. Kita lihat di sini. Perubahan dari 12 ke 14 ini perubahannya 5, apa 2. Ini -1 ke 01 tambah lagi 1. Maka perubahan dari 14 ke 15 itu ini 0, 1, 2, 3. Yang kiri -1, -2, -3. Oke. Bagaimana kalau genap? Maka sama saja sebetulnya medianya diberi 0. Sebelah kirinya -1, sebelah kanannya +1. Contoh nih, kalau N-nya 4 nih, ini N-nya 4. Berarti kalau N-nya 4, medianya adalah terletak antara 2014, 2015. Itu medianya, nolnya. Sebelah kiri median diberi -1, jadi 2014-nya -1, 2015-nya 1. Jarak antara 2014 ke 2015 itu -1 ke 1. Jadi jaraknya 0 ini ya. Maaf, jaraknya 2. Dari -1 ke 1 ini jaraknya 2. Maka kita lompatnya 2015 ke 16 ya ditambah 2. Tambah 2 jadi 3. Ke kiri dari 2014 ke 2013 dikurangi 2 juga, jadi akhirnya -3. -1 kurangi 2, -3. Terus ini kalau contohnya kalau datanya ada 6, persis medianya di tengah-tengah antara 2013, 2014, ini 0. Sebelah kirinya -1, sebelah kanannya 1. Ini lompatnya dari -1 ke 1, 2. Jadi ini tambah 2. Jadi 3 tambah 2, 5 ke kanannya ya. Ke kiri berarti kurangi 1, maaf kurangi 2, -3, kurangi 2 lagi -5. Itu cara pemberian coding. Ya. Yang berikutnya adalah kita membuat prediksi. Kalau sudah mendapatkan pendugaan A dan B-nya, kita buat prediksi, yaitu melakukan peramalan nilai Y pada tahun yang dikehendaki. Bagaimana caranya? Dengan mensubstitusikan nilai coding tahun yang akan diramal ke dalam persamaan tren dugaannya. Nah, melakukan peramal tahun X dengan nilai Y dugaan ini yang telah ditentukan yaitu mensubstitusikan nilai Y kalau pengen tahu peramalan X-nya ya. Mensubstitusikan nilai Y ke dalam persamaan tren. Jadi contohnya begini, kalau ada apa namanya? Berapa misalnya promosi dan penjualan. Lalu promosinya pengennya maaf, target penjualannya sekian, lalu berapa promosinya? Ya, itu contoh kemudian yang kedua.
Baik, contohnya, oke, misalnya diketahui ya, hasil penjualannya seperti ini misalnya ya. Hasil penjualan perusahaan dalam ratusan juta rupiah misalnya 2013 sampai 2019 ya. Ini misalnya hasil perusahaan UMKM ya. Tahun 2013 itu 100, 2014 120 dan seterusnya ya. Dugalah tren liniernya, perkirakan hasil penjualan tahun 2020 misalnya ya. Maka kita harus buat coding dulu, tahun ini diubah ya, menjadi di-coding, ya, diberi kode. Ya, ini datanya berarti ini datanya 7 ya, ganjil. Kalau ganjil maka medianya adalah tengah-tengahnya persis itu 2016. 2016 dikasih kode 0. Ya, ke kanannya nambah 1, 1, 1 terus gitu ya. Ke kirinya dikurangi 1. Nah, maka ini jumlah X-nya menjadi 0, jumlahnya 0. Kalau jumlah nolnya berarti kita pindah lagi tadi ini datanya, ya, Y-nya. Nah, kita kalikan E kali Y, ya, min 3 kali 100, min 300, min 2 kali 120, min 240, dan seterusnya, sampai 3 kali 160, 480. Ini dijumlahkan, hasilnya 480. Lalu kita hitung X kuadratnya, kita kuadratnya, min 3 kuadrat, 9, min 2 kuadrat, 4, dan seterusnya, dijumlahkan hasilnya 28. Tadi tren linier itu modelnya begini kan, ya, Y sama dengan A ditambah BX, ya, tambah E. Nilai A diduga dari jumlah Y atau rata-rata Y, jumlah Y dibagi N. Jumlah Y-nya 917, N-nya 7 dibagi 7 hasilnya 131. Nilai B tadi diduga dari jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Jumlah XY-nya 480 dibagi 28 dapatnya 17,14. Dengan demikian tren dugaannya adalah nilai Y itu diduga sama dengan A 131 ditambah B 17,14 X. Misalnya kita ingin meramal pada tahun 2020 berapa nilai Y-nya, maka pada tahun 2020 Ndalat. Kalau tahun 2019 kodenya 2, maaf 3, sedangkan ini tadi melompatnya 1-1, maka 2020 nilai codingnya adalah 4. Jadi setelah tahun 2019 3 berarti 2020 4. Dengan demikian ramalan Y-nya adalah 131 ditambah 17 kali 17,14 kali 4. Hasilnya 199,56. Contoh berikutnya, misalnya diketahui rata-rata harga kamar hotel di Jakarta adalah sebagai berikut. Nih, kita lihatnya. Ini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah datanya genap. Bagaimana cara memberikan coding? Kita lihat. Medianya persis terletak di antara tahun 2015, 2016. Maka 2016 dikasih kode 1, 2015 min 1. Kita lihat tadi, kalau genap melompatnya 2. Jadi setelah 1, 3, 5, 7, ke kirinya min 3, min 5, min 7. Ini kalau dijumlahkan 0. Ya. Ini datanya Y-nya 4648 ya, sesuai dengan urutan waktunya. Maka proses berikutnya adalah menghitung perkalian X kali Y. Min 7 kali 46 sama dengan min 322. Min 5 kali 48 itu min 240 dan seterusnya. Ya, 7 kali 80, 560. Dijumlahkan 413. E kuadratnya min 7 kuadrat 49, min 5 kuadrat 25, dan seterusnya dijumlahkan 168. Dengan demikian, nilai A dalam tren Y sama dengan A plus BX adalah jumlah Y dibagi N. Jumlah Y-nya 474 dibagi 8, banyaknya data, hasilnya 59,25. Nilai B adalah jumlah XY, ini 414 dibagi jumlah ikan beratnya 168.
Hasilnya adalah 2,464. Dengan demikian, dugaan tren liniernya adalah Y sama dengan A 59,25 ditambah B 2,464X. Prediksi tahun 2020, maka codingnya kita lihat 2019 itu codingnya 7 ya. 2019 kodenya 7 ya. Kemudian kalau 2020 berarti tambah 2, melompatnya 2. Jadi kodenya adalah 9. Dengan demikian dugaan tahun 2017, maaf 2020 nih 2020 adalah Y sama dengan 59,25 ditambah 2,464 kali kodenya 9. Jadi dapatnya 84,29. Demikian kira-kira ya, penjelasan secara singkat tentang analisis dari waktu yang dilakukan secara manual. Ya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih.